Assalamualaikum sahabat belajar yang penuh semangat. Selamat datang di kelas petualangan sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan memulai perjalanan luar biasa dalam bab tradisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, yang akan dipandu oleh Kak Naswa, Kak Yahya, dan Kak Fali. Masyarakat Arab jauh sebelum datangnya Islam hidup dalam keunikan dan keberagaman. Apa saja tradisi yang mereka lakukan sebelum datangnya Islam? Yuk kita jelajahi bersama untuk menemukan jawabannya. Jangan lupa selalu siapkan pena dan buku catatan kalian, karena kita akan menyelami petualangan bersama dalam bab tradisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Sudah siap sahabat belajar? Ayo kita mulai perjalanan kita. Pertama, mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia dengan luas wilayah 120 mil persegi. Jazirah Arab merupakan wilayah strategis dalam peta dunia zaman kuno karena letaknya berada pada posisi pertemuan tiga benua, yaitu benua Asia, Eropa, dan Afrika. Wilayah bagian utara Arab berbatasan dengan lembah gurun Syria. Sebelah timur berbatasan dengan dataran tinggi Persia, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. 1. Keadaan geografis Jazirah Arab. Tihamah merupakan suatu daerah di Jazirah Arab yang terbentang di sepanjang pesisir Laut Merah, yang udaranya sangat panas dan anginnya juga tenang. Sedangkan di daerah Hijaz berupa lembah di celah-celah pegunungan. Disinilah letak dua kota suci, yakni Makkah dan Madinah. Di Makkah terdapat Ka'bah dan sumber mata air peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang disebut Zam-Zam. Najd merupakan dataran tinggi yang memiliki ketinggian 762 hingga 1525 meter dan merupakan bagian dari kawasan Riyadh. Selanjutnya adalah Al-Arud, yaitu wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Wilayah Al-Arud berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Wilayah Jazirah Arab lainnya yaitu Yaman, suatu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, bangsa-bangsa di Jazirah Arab. Bangsa Arab terbagi menjadi 3 bagian, yang mana ketiganya tersebut merupakan bangsa besar yang sudah ada pada zaman pra-Islam. Bangsa-bangsa tersebut adalah yang pertama, suku Arab kuno. Suku Arab kuno merupakan suku-suku kuno yang telah musnah, seperti suku Ad, Samud, Tasem, Yazid, Imlaq, dan lain-lain. Yang kedua, suku Arab asli. Suku Arab asli merupakan kelompok suku-suku Arab yang dianggap keturunan Ya'rib bin Syakib bin Qahtan, sehingga kerap disebut juga sebagai bangsa Arab Qahtan. Mereka juga berasal dari keturunan Nabi Hud dan umumnya menetap atau berdomisili di Yaman. Yang ketiga, suku Arab pendatang. Suku Arab pendatang merupakan kelompok suku-suku keturunan dari Ma'ad bin Adnan hingga terhubung pada Nabi Ismail. Kedua, kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab sudah memiliki karakter yang baik. Akan tetapi, karakter baik tersebut terkikis oleh sifat-sifat buruk mereka sendiri. Zaman sebelum adanya agama Islam disebut zaman jahiliyah, yang artinya zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang telah menciptakan mereka. Mereka dalam kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang dibawa oleh para rasul. Berikut ini adalah kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab pra-Islam. 1. Kebiasaan buruk bangsa Arab. A. Menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit. B. Percaya pada tahayul dan hantu. C. Suka mabuk-mabukan. D. Suka berfoya-foya. E. Suka bermain judi. F. Suka membuat persembahan kepada patung berhala. G. Suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman. H. Membunuh bayi perempuan dengan cara menguburnya hidup-hidup. I. Suka berkelahi, bahkan sampai terjadi perang antar suku hanya karena hal-hal kecil. 2. Sifat-sifat baik bangsa Arab. A. Dermawan, yaitu orang yang suka bersedekah. B. Suka menepati janji. C. Memiliki tekad yang kuat. D. Menjaga harga diri, keluarga, dan kelompoknya. E. Teguh pendirian. I. Dapat dipercaya. Ketiga, kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sangat kental dengan nuansa sastra dan bahasa yang diakui secara nasional maupun internasional, khususnya di bidang syair Arab. Mereka sangat senang berkumpul mengelilingi para penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Mereka beranggapan bahwa seorang penyair mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Arab. Dengan demikian, penyair dianggap mampu menegakkan martabat suku mereka. Karya syair yang paling bagus biasanya digantungkan di dinding Ka'bah, tidak jauh dari patung-patung pujaan mereka, agar bisa dinikmati oleh banyak orang. Jika syair tersebut sudah digantungkan di dinding Ka'bah, pastinya suku dan kabilah tersebut juga akan naik martabat dan kemuliaannya. Di antara pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meningkatkan derajat seseorang yang tadinya hina dan juga dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Alhamdulillah sahabat belajar, itu tadi petualangan seru kita dalam menjelajahi tradisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini dan tulis jawabannya di buku catatan kalian. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 kebiasaan buruk bangsa Arab. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 sifat baik bangsa Arab. Pertanyaan ketiga, seperti apa wilayah Al-Arud itu? Pertanyaan keempat, di mana penduduk Mekah menaruh atau menggantungkan hasil syair terbagusnya? Jangan lupa dikerjakan ya, sahabat belajar. Ingatlah, setiap kisah memiliki pelajaran berharga. Dengan belajar sejarah, kita dapat memahami bagaimana suatu peradaban tumbuh dan berkembang. Dan sekarang, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ladang amal yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih sahabat belajar atas keceriaan dan partisipasinya hari ini. Jangan lupa untuk terus menjaga semangat belajar dan berbagi pengetahuan dengan teman-teman. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.